Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan jelaskan pertama tentang bagaimana tata cara menyelesaikan tugas, mulai dari merencanakan, kemudian membuat naskah tugas, yang nantinya tugas ini akan kita masukkan ke dalam video. Naskahnya tentu formatnya PowerPoint, dan kemudian nanti bagaimana cara mempresentasikannya. Ini sebentar saya share screen ya. Ini abaikan saja, meskipun ini untuk mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau, tapi untuk semester ini saya pakai untuk semua mata kuliah polanya sama. Pengantar studi sejarah peradaban Islam PSSPI. Nah, pertama kita akan bagi kelompok nanti ya, bagi kelompok. Kelompoknya ini kalau dalam situasi normal bagi kelompok sekaligus kerjanya sama-sama, dipresentasi sama-sama. Tapi bagi kelompok pada perkuliahan daring itu tujuannya membagi kelompok siapa saja yang membahas topik yang sama. Jadi kelompoknya nanti ya segini ya, sesuai dengan topik bahasan. Jadi topik bahasan nanti saya kirim ke grup, ada 10 topik bahasan. Ya bagi sajalah sesuai dengan jumlah mahasiswa di kelas. Jadi kalau jumlahnya 23 bagi 10 ya bagi 2,3 orang. Nah, maksudnya ya 23 tentu bagi 10 berapa? Nah, hitung saja sendiri. Yang satunya bisa dipindah ke yang lain nanti. Jadi dibagi kelompok sesuai dengan topik pembahasan. Kemudian nanti kan topik yang saya berikan di dalam grup nanti itu kan sifatnya masih umum. Tapi saya sudah berikan kisi-kisinya supaya Anda tidak kesulitan memprediksi kira-kira ini pembahasannya arahnya kemana ya. Jadi sudah saya bikinkan kisi-kisinya. Jadi tinggal nanti mengembangkan. Lalu setelah dikembangkan topik yang saya berikan, format hasilnya seperti apa? Formatnya PowerPoint. Ya, PowerPoint formatnya. Apa guna PowerPoint? Biar Anda punya contekan ketika rekaman. Atau minimal ada yang Anda bacakan. Dan kemudian yang kedua, agar pembahasannya tidak melenceng dari topik. Istilah sekarangnya apa? OOT ya. Out of topic atau keluar dari topik. Nah, itulah gunanya PowerPoint. Jadi kalau Anda sudah bikin PowerPoint, saya yakin itu akan hafal isinya. Pasti akan jelas apa yang akan disampaikan. Kan sudah format PowerPoint, kemudian yang ketiga direkam. Cobalah rekaman, syutinglah sendiri di kamar, di kebun atau di mana. Nah, sampai hasilnya bagus. Keuntungannya kalau sudah rekam itu kan nanti kita akan hafal isi rekamannya. Berulang-ulang terus kan kayak ingin tampil bagus. Insyaallah materi akan terkuasai nanti. Jadi ini ya isi videonya, yaitu yang ada di PowerPoint tadi sesuai dengan topik yang sudah dibagi. Kemudian nanti presentasi, nah ini kan sudah dibikin videonya, lalu nanti di-upload ke YouTube. Jadi kalau video itu langsung dikirim ke grup WA nanti berat.
perangkatnya. Sama perangkat saya bisa penuh. Semua mahasiswa kirim ke WA grup, kan bisa penuh HP saya. Di presentasinya nanti sesuai jadwal kita tampilkan linknya saja. Kita kirim link ke YouTube, nonton 15 menit. Nah, itu baru nanti kita diskusikan di grup WA. Ya, kalau sinyalnya bagus, kalau punya paket data, bisa kita diskusikan di Zoom gitu kan. Oke. Nah, ini ya di WA konsep kita di WA sajalah dulu. Nanti mana tahu Anda berubah pikiran, nggak enak di WA diskusinya, pindah aja lah ke Zoom gitu kan. Lebih baik lagi. Jadi kapan kita presentasi ini? Nanti presentasinya sekitar minggu keempat saja. Minggu keempat. Nggak usah cepat-cepat, biar Anda punya kesempatan untuk membuat video bagus, punya kesempatan untuk meriset bahan-bahan untuk mengembangkan topik. Jadi presentasi atau pertemuan keempat. Pertemuan keempat. Nah, lalu ini kan tadi kan sudah bagi kelompok. Meskipun misalnya satu anggota kelompok ada yang 2 atau yang 3 orang, tapi yang rekam videonya tetap masing-masing. Ya, videonya tetap dibuat masing-masing satu orang. Meskipun topiknya sama, satu kelompok, tapi masing-masing bikin video sendiri-sendiri. Ya, video bikin sendiri. Pakai akun sendiri. Pakai akun masing-masing. Itu ya. Penjelasan tambahannya. Jadi tidak ada cerita tapi ini boleh kerjasama bikinnya ya. Yang satu tukang rekam, yang satu tukang edit video, boleh. Itu namanya kerjasama, boleh. Kan ada yang tidak bisa edit video, nanti kita bantu sama teman-temannya. Nah, intinya apa? Intinya aspek lain di luar aspek pengetahuan, kita ingin kemampuan Anda menyelesaikan masalah. Masalah pertama menulis PowerPoint, masalah kedua merekamnya, masalah ketiga bagaimana cara mengeditnya, masalah keempat bagaimana upload ke YouTube, masalah kelima macam-macam. Nah, berhasil Anda menyelesaikan masalah seperti itu, ya itu udah lumayan. Ya, sudah dapat pengalaman. Yang mahal itu pengalaman. Orang dapat pengalaman kalau dia melakukan satu, kalau tidak dia tidak akan dapat apa-apa. Itu ya. Ini penjelasan topik topik cara mengerjakan tugasnya. Kemudian selanjutnya ini akan saya kirim nanti ke grup WA, silakan. Nah, ini outline makalahnya. Jadi ya kalau situasi normal kita bikin makalah ya, tapi kalau lewat daring ini tidak, makalahnya nanti di akhir saja, di akhir perkuliahan. Sekarang kita hanya mengambil poin-poin pentingnya ini. Ini makalah kelompok 2, ini kelompok 1. Ya. Pertumbuhan komunitas muslim di Makkah, kelompok 1. Berkembang masyarakat dan pembentukan dasar-dasar peradaban Islam di Madinah.
makalah kelompok 1 atau tugas kelompok 1 dan kelompok 2 ini ceritanya tentang periode Islam pada periode Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada topik yang ketiga, ini dibahas oleh kelompok 3, itu perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini pembahasannya. Kemudian silakan nanti dibaca. Kalau yang tidak jelas boleh ditanya nanti di grup ya. Kemudian kelompok 4 itu perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah. Baik Daulah Bani Umayyah 1 di Damaskus dan Bani Umayyah 2 di Spanyol atau di Andalusia. Ini pembahasannya. Kemudian kelima, peradaban Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Ini silakan dibaca. Tinggal menelusuri informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian kelompok ke-6 ini perang salib dan dampaknya terhadap umat Islam. Silakan lihat isinya apa yang akan dibahas. Kemudian ini kan awalnya ini kan kelompok 7 saja yang mengerjakan. Tapi karena jumlah kita sekarang lebih banyak, nah ini bisa kita bagi kepada 10 kelompok. Makanya masa 3 kerajaan besar itu masa dinasti Safawiyah, Mughal, dan dinasti Turki Utsmani dulu disatukan saja dalam satu pembahasan, sekarang bagi 3. Kelompok 7-nya membahas Safawiyah, kelompok 8-nya membahas dinasti Mughal, kemudian kelompok 9-nya membahas Turki Utsmani. Terakhir, ini makalah kelompok 10 perkembangan Islam di Indonesia. Nah, itu saja. Itu ya yang menjadi topik atau materi dari video yang akan dipresentasikan lewat YouTube. Nah, referensinya bagaimana? Daftar bacaan. Nanti saya akan berikan beberapa referensi sebagai modal awal. Nah, selanjutnya silakan cari sendiri. Formatnya PDF. Ya. Nah, yang penting outline makalah inilah panduannya, bahwa kira-kira gambaran isi tugas saya ini ya seperti ini. Ya. Lalu bagaimana nanti seandainya misalnya makalah kelompok 3 dibahas oleh 3 orang. Nah, berbeda pendapat tentang isinya, ya boleh, masing-masing boleh bikin masing-masing konsep dari kisi-kisi materi ini. Misalnya ada 3 orang berbeda, saya kalau boleh enggak kami bikin masing-masing, boleh, sangat boleh sekali. Tapi ini minimal satu konsep sama-sama. Tapi kalau mau masing-masing bikin konsep sendiri, ya bagus sekali. Karena memang tidak memungkinkan juga kerjasama secara maksimal ya. Paling kerjasamanya nanti dalam bentuk daring, kirim file, kirim email, paling begitu. Nah, kalau mau bikin sendiri ya sangat bagus sekali dan saya sangat suka sekali kalau ada yang mau begitu. Oke, inilah penjelasan tata cara mengerjakan tugas dan apa saja topik-topiknya. Ini akan saya kirim ke grup nanti. Ya, demikian saja penjelasan saya. Kalau ada yang kurang paham boleh kita komunikasi di grup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.